Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bunga sepasang. Alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan sore hari ini saya yang bernama Habibuddin, alumni Persediri angkatan pertama ya. Pada sore ini datang para anggota Persediri yang angkatan ke berapa sekarang gitu ya? Nggak tahu. Mudah-mudahan wasilahnya para junior adik-adik PD yang datang kali ini menjadikan istilahnya motivasi kepada yang lain, yaitu untuk mempererat persaudaraan silaturahmi antara junior senior ataupun antara anggota dengan sesepuh-sesepuh sendiri yang ada di Kabupaten Purwakarta. Sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya atas khusus pribadi dan juga keluarga atas kedatangan para anggota yang mana yang tidak direncanakan secara awalnya, hanya pelatih itu bilang katanya mau silaturahmi, tidak ada untuk berbicara masalah ini. Bahkan semalam saya telepon langsung ketua, Bang Opan ini kadang-kadang ada mau anak-anak pada kesini, nggak tahu kan ini ada perintah nggak dari ketua? Enggak, jangan pingin sutradara aja. Jadi adik-adikku, mohon maaf yang sebesar-besarnya dikala mungkin dari kalian nggak kenal saya, mungkin tahu nama tapi muka mungkin jarang ketemu ya. Saya yang bernama Habibuddin, angkatan Persediri pertama di Purwakarta. Dulu yang mendirikan Persediri di Purwakarta itu yaitu Bapak Haji Toha Sukandar. Beliau pengusaha toko emas ya. Pas kebetulan waktu itu saya juga bekerja di situ, maka tahun 87 tahun 1987 tanggal 27 Agustus maka didirikanlah Persediri dengan pemikiran dia sendiri, belum menghubungi Persediri yang ada di Bandung. Nah waktu itu kenapa ngambil tanggal 27 bulan Agustus, itu adalah hari kelahiran namanya. Nah yang pertama itu Eden. Itu saya dengan segenap hati saya ingin mempelajari Persediri, bahkan saya membawa ya, anggota-anggota yang lain masuk Persediri. Nah hanya tinggal sisa satu. Saya waktu itu berdiri Persediri di Purwakarta, diangkat menjadi ketua bidang latihan. Biarpun saya dasar 2, tapi sama para pelatih ya saya percaya untuk mengembangkan atau melatih teknik-teknik yang sudah diberikan oleh para pelatih di Bandung. Nah waktu itu pelatih Persediri yang pertama adalah Kang Sungeb sama Kang Is, lalu Kang Is digantikan dengan Kang Yusuf waktu itu. 87 itu belum resmi menjadi cabang Purwakarta, kita masih minum ke cabang Bandung. Bahkan beberapa kali ujian banyak para pelatih dari mulai Strip Biru Merah sampai Dewan Pendekar yaitu almarhum Pak Bambang Sukoco ya, beliau yang sering datang ke sini setiap kali ujian. Dan alhamdulillah waktu itu memang Pak Haji Toha itu pengorbanan sama Persediri itu tidak bisa secara dibicarakan atau ditulis, karena pengorbanan beliau itu baik materi, pemikiran, harta untuk mengembangkan Persediri. Ya, saya tahu betul sejarahnya Pak Haji Toha, pengorbanan dia mulai tempat, pakaian dan Persediri, masalah pelatih itu beliau yang menanggung. Nah kebetulan saya bekerja di situ, maka saya diandalkan untuk bagaimana supaya Persediri berkembang di Purwakarta. Nah, unit yang pertama setelah istilahnya adanya cabang Purwakarta di Perapatan Engrang waktu itu, yang sekarang dipakai. Nah, saya dengan Pak Ketua berikut almarhum Dr. Asril didatangi atau bisa kedatangan tamu dari guru sekolah dulu tuh STM Negeri ya. STM Negeri yang bernama Pak Hendarmin waktu itu. Pak Hendarmin waktu itu datang
Nah, mintalah untuk unit Persediri didirikan waktu itu. Nah, kebetulan sehubungan di Persediri yang dibilang istilahnya dewasa itu cuma saya, yang lain masih pada sekolah. Makanya saya dibagi waktu cabang ke STM Negeri. Kurang lebih dari mulai dasar 1 sampai cakal kalau nggak salah waktu itu. Itu tahun berapa? Sekitar tahun 89 90. Yang sampai sana strip putih hijau ada berapa ya, ditarik ke cabang. Saya masih ingat namanya Endo sama Ramli sama Jejen dan satu perempuan yaitu Ai gitu ya. Karena sudah menjadikan aturan kalau udah cakal itu langsung ke cabang latihannya waktu itu. Masuk ke cabang. Saya waktu itu teringat tentang sejarah Persediri Purwakarta sebelum menginap ke Bandung. Pak Haji Toha itu mempromosikan Persediri Purwakarta. Sampai-sampai setiap sore dilarikan tuh, dari mulai perapatan Engrang sampai ke pasar Mambo itu GS kan sekarang ya, GS gitu. Dan pernah mau ujian, beliau itu sampai mempromosikan PD-nya itu menghubungi pihak lantas ya, sampai dikawal pakai sirine tuh sampai ke Setimbulun, 2 motor itu. Ingat saya itu yang jadi polisinya itu Pak Letnan Mansur sama Pak Didi waktu itu. Saya ingat betul gitu ya. Nah, waktu itu sampai berkembang 1,5 tahun dan datang lagi di pihak sekolah melalui Ibu Eka ya, beliau keluaran dari IKIP Bandung untuk mendirikan Persediri di SMP Margasari, SMP 02. Nah, itu waktu itu jadi udah 2 unit ditambah 1 cabang. Dan kebetulan saya kenal dengan anggota Armed yang namanya Pak Sudarsono, beliau alumni Persediri di Cimahi. Nah, ketemu dengan saya waktu saya pulang latihan di STM di Nepur. Sekarang saya dibawa untuk mendirikan unit PD lagi di mana daerah pesantren Baru Ulum Campaka. Waktu itu belum ada yang namanya senior yang bisa untuk saling bagi ngelatih, nggak ada. Kang Ucok pun masih sekolah kelas 1 SMP kalau nggak salah. Itu karena Kang Ucok angkatan kedua dari saya, memang dia masih anak-anak waktu itu ya. Nah, kebetulan waktu di Armed saya ketemu lagi dengan anggota PD yang alumni dari Jawa tuh Mas Eko. Maka dibantulah, tapi nggak setiap pertemuan latihan ada karena dia kesibukan kerjaan. Sampai ada yang sesudah tahun berapa tuh kita pernah langsung yang namanya ada pendas pertama di Purwakarta. Saya waktu itu cakal di Dago cakal sampai Putih Hijau ya. Saya di Dago di sana di Gua Pakar, bahkan yang kena dam atau kena istilahnya pelanggaran sakit, yang kena sabi itu saya 2 kali dihantam yang namanya almarhum Pak Abbas. Waktu itu Kang Dadang sangat ganas itu waktu galak lah itu. Di Dago saya ditendang 2 kali. Alasannya apa, kenapa saya ditendang? Karena saya tuh dari dulu perokok. Saya nggak ingat waktu itu sudah istirahat, merokok boleh tapi buka pakaian ikat pinggang, karena saya udah kerja gitu ya, saya merokok. Ya kebetulan seragam masih komplit, ikat pinggang nggak dibuka, merokok ketahuan, diantem keduaan. Terus siapa kamu merokok? Nggak, lupa taruh rokok. Terima kasih. Udah masuk ke dalam kamar mandi. Nah, gue nyari air kering bikin siap. Ini jerot orang nggak rasa gue nyaman puting gitu nya diantem. Nah itu. Saya ingat waktu itu ke Dago tahun sama tuh hampir perkiraan tahun sekitar 89-an juga. Bawa 2 angkot. Saya dititip beratkan oleh ketua almarhum Pak Haji Toha dengan almarhum Pak Dr. Hasril, menitipkan anak-anak yaitu si Martinus sama si Anissa waktu itu. Saya berangkat 2 mobil ke Bandung untuk mewakili unit Purwakarta. Nah,
perkembangan sini tingkatan, kalau nggak salah saya ketemu dengan Pak Dodi itu strip putih hijau atau itu hijau kalau nggak salah. Pak Dodi lulus sekolah di Bandung, ketemu di sini. Ya disitulah ada yang namanya teman, bagaimana istilahnya mencarikan pekumaha bahasa Sunda. Sampai pengorbanan Presiden untuk Purwakarta waktu itu. Begitu Presiden berdiri, sampai ada pertandingan IPSI, terus dari PD belum ada untuk atlet. Nah, bagaimana cara untuk menutupi istilahnya kekurangan kekosongan istilahnya Presiden di Purwakarta, maka Pak Toha itu berani berkorban, nyewa perguruan lain coba bayar. Ya pertarungan IPSI kan nggak kelihatan teknik, bayar itu kalau masalah untuk menutupi istilahnya kekurangan PD tentang atlet. Itu belum istilahnya karena waktu melatih ya di Bandung sini itu sebulan sekali. Nggak menetap. Sebulan sekali karena mungkin faktor ya biaya kan. Ya, saya datang 2 kali, 2 kali sebulan sekali, makanya saya dititik beratkan untuk selalu mempertahankan PD dengan ketua. Itu ketua itu Pak Toha Sukandar itu, beliau tingkatannya kalau nggak salah dulu teh sampai putih hijau juga, putih hijau. Nah diangkat dengan kehormatan langsung biru karena dia tidak hujan. Beliau adalah lulusan dari Unpad waktu itu. Nah banyak kenangan-kenangan waktu sekitar masih tahun itu juga saya mendirikan berdiri di unit bakti asih. Saya akomodasi saya berjuang sendiri di sini, izin ke PD terus izin ke kelurahan untuk mengambil nama Karang Taruna unit bakti asih waktu itu. Dan didirikan di sini dengan respon yang punya tanah silakan. Hampir di sini unit bakti asih itu hampir 40 orang lah. Banyak di sini, termasuk Oman, AJJ Oman. Sampai yang namanya saya di sini ngelatih keras terus ya. Mau hujan, ganggu bukan hujan mau hati. Makanya hasilnya itu salah langar. Bener. Saya sengaja itu bikin kader untuk pasukan tarung. Supaya istilahnya Presiden itu ada yang namanya istilahnya pasukan pemberani untuk membela yang benar. Makanya jangan salah, pas jebolan anak saya didik di sini, yang berantem yang jadi preman lumayan. Karena apa? Saya nggak main-main waktu ngelatih di sini. Yang boleh kamu anggap teman, boleh kamu anggap kakak waktu saya di luar, tapi waktu latihan saya pukul beneran sampai di kuda patung kuda. Nah, tantangan dan rintangan di sini banyak sekali. Sampai waktu melatih datang beberapa orang bawa golok ingin gebukin anak PD. Nah, pertanggungan jam saya seorang pelatih PD dan dipertanggungjawab apa yang namanya dititip beratkan oleh ketua khususnya orang PD itu harus berani itu hadapi dengan alasan apa itu urusan masalah luar atau dibawa-bawa yang namanya istilahnya di tempat anak-anak sudah dididik sama saya, udah ada di lingkungan saya, siapapun orangnya saya akan hadapi dengan sekemampu saya nggak takut. Sampai 4 orang tuh pada pergi, silakan anggota istana Presiden yang saya latih sekarang gebukin, tapi kamu harus berhadapan dengan saya apapun yang terjadi. Itu saya, biarpun dia mau apa silakan. Sampai yang punya tempat itu luas, mau kumas. Nah, sampai berjalan di sini lama juga, pokoknya setiap hijau udah ambil ke cabang. Terus peristiwa berdirinya unit Presiden Pasahan, itu tantangannya ada. Nah, kebetulan saya sebagai bidla, ketua bidang latihan, saya itu waktu Sri Putih Hijau Biru waktu itu, kebatinan waktu itu, yang namanya Muciklah. Di PD kan nggak diperbolehkan itu, bukan berarti nggak bisa, tapi nggak diperlihatkan. Nah di situ saya kepancing. Jika sadar lu bisa main kayak gitu, cuma bisa dipertonton, coba lu salurkan sama yang lain, nggak bisa dia. Makanya aku ambil 4 orang anak PD, Mas Dede, Ajis, siapa tuh, ambil ikat pinggang PD, saya kasih energi, kasih ya namanya, misalkan kan yang namanya mantra itu, saya pelajari juga bukan di PD, karena saya apa
ini untuk latihan PD gurunya ini untuk guru ngaji ini guru untuk spiritual saya ini. Jadi untuk apa? Untuk istilahnya saya seorang pelatih harus benar-benar yang namanya bisa menjaga lah gitu. Saya salurkan ke pinggang, siapa yang bisa ngambil ini? Oh, ambil aku misalnya amok mana cekasarna. Sok, bukan naon juga mengontahkan apa pun itu. Untuk makan yang tahu kan. Oh, pada jadi itu kan nggak bisa ngambil. Sekarang lu jangan lihat saya pelatih. Mau mukul man bagian mana? Mau mukul muka silahkan badan. Asal kena. Waktu itu sampai saya mau mukul tak banian waktu itu di depan istilahnya. Dudi di depan sama guru itu malahnya. Sok mana tuh nyari aing pelatih? Tenggel kayak mana teh yang anak nu kasar teh mah kulit anu hipu tulang nu rame. Dan begitu semua, wah, untuk saya demonstrasi, padahal itu nggak boleh di PD, nggak boleh, nggak ada. Itu karena di PD itu yang paling diperbanyak adalah teknik. Tuh, sampai bengong. Oh di PD bisa belajar begitu. Saya bukan latihan di PD ini, itu untuk pegangan saya. Karena apa? Situ yang memperlihatkan gitu, ya saya juga memperlihatkan. Saya juga bisa, kata saya gitu waktu itu. Mau ngomongin apa aja. Disitulah, oh bapak PD itu seperti untuk bisa disangkap sembarangan bukan gitu ya. Nggak aja sembarang. Karena waktu itu dia keberanian. Selanjutnya itu udah nggak itu ya. Cuman saya ditegur sama pelatih spiritual saya, kamu jangan memperlihatkan cekasar dan atau hanya coba mulai. Dan mana datang ke tempat kurang piraku kurang dihindari. Mana kan tempat kang aja orang ke tempat kurang. Harga diri dong. Kamu orang tuh bisa nyanggarepan mana? Sanggarepan. Naon sarana orang harus bisa apa? Yang menjaga nama baik PD. Aduh naon saya nama sana. Tapi bukan untuk pribadi, untuk saya menutupi itu PD. Nah, selanjutnya ada salah satu unit yang sulit untuk didirikan. Karena apa? Mungkin karena tidak jelasnya tentang masalah organisasi, tentang dikhawatirkannya antara pergaulan laki dan perempuan, yaitu saya mendirikan waktu di Almanar. Oh iya. Itu nggak boleh waktu itu. Sehubungan Pak Toha, ada salah satu sana orang tua anggota yaitu Pak Aep, Ustaz Aep. Beliau itu orang tuanya Pak Haris. Yang sekarang guru di Almanar itu. Oh iya. Anggota PD itu saya tahu kecilnya Pak Haris. Nah, saya melobi, coba cina kamu datang. Nah, saya datangin ke sekolah dengan bantuan Pak Aep karena tokoh di persatuan juga dengan Pak Toha. Saya ketemu dengan kepala yayasannya, saya jelaskan apa bedanya antara pelatih PD dengan guru. Guru kan ada yang laki, ada yang perempuan. Ya, nggak boleh itu, jangankan istilahnya dari Almanar, jadi saya juga nggak boleh kalau dipegang bukan muhrim. Bisa menerima. Saya di situ banyak yang gimana ya, anak-anak banyak yang dekat yang namanya di Almanar. Sebut nama alimin tiap ada bajar pasti. Kang sini dong, main. Sudah cakol saya pindahin ke cabang. Berapa tuh? Banyak lah. Banyak waktu itu banyak. Yang sisa itu ya Teh Ois, Teh Indri itu. Teh Indri. Oh, Teh Indri Almanar. Teh Indri itu Almanar. Yang namanya murid kesayangan saya tuh Indri sama si Ois. Dua. Saya waktu ingat masih ngechat ya tahun sana. Ya 88. Ngechat 88 ya. Ya 88 kalau nggak salah. Pulang sekolah ke sini pada 3 orang tuh. Indri, Ois sama Yanti sering main ke rumah. Dikirain tuh cina kamu masih bujangan, saya udah punya anak. Saya paling dekat sama anak-anak. Karena waktu saya bilang gini, kalau waktu saya latih, anggap saya sebagai pelatih atau kakak atau saudara. Tapi kalau udah latih, sampai kamu nonton yuk, pulang-pulang kan nonton. Kamu makan bakso. Makanya dari dulu sampai sekarang, biarpun saya kelihatan ganas sama anak-anak, tapi waktu keluaran lain lagi. Itulah kelebihan PD yang saya rasakan. Jadi waktu angkatan saya tidak ada yang namanya problem antara anggota, antara pengurus. Saling menghargai. Bahkan kalau misalnya pulang kita sama-sama. Tidak pernah ada yang istilah masalah.
untuk meningkatkan PD ya kita harus bisa saling menghormati pendapat seseorang, pendapat para pelatih yang lain demi untuk memajukan PD. Saya tidak ada pernah komplain sama Pak Dodi, kok misalkan apa yang kita antar. Saya ingat tuh ya waktu saya anterin itu Mas Dedi katanya sakitnya nggak berapa tuh, terkilir kakinya. Saya bawa anak-anak mana mau ikut nggak, mana kan Kang kami kurang mau Kang Dedi mungkin bawa mobil terus antar apa yang antar jadi bodyguard jadi itulah keakraban saya di Persidi. Kenapa saya memilih Persidi? Saya dulu sebelumnya memang perguruan lain dulu pernah ya, karena saudara saya di sini seorang pelatih dan uak saya juga seorang pelatih, cuman beda perguruan. Saya latihan silat dulu, cuman begitu saya belajar PD karena Persidi itu saya kaji, dibaca dulu sejarahnya tentang berdiri Persidi pada tahun 2 Juli 1955 didirikan oleh Raden Mas Subagio. Yang pertama beliau istilahnya dilatih adalah para ulama. Nah itulah yang saya tertarik, kayak Hasan Basri, Jombang Tebu Ireng, terus istilah Mati Kuning. Saya mempelajari itu dulu. Jadi cek bahasa kolotnya teori dulu ya. Tanya hoken, yakinkan, jangan. Kita jangan melaksanakan sesuatu tanpa ketahui dulu. Sudah ketahui, yakin. Ini jalankan, itulah punya nilai plus. Malah biarpun saya biru dari mulai 1995, 90. Berapa tahun berarti? 90 saya udah biru. 32. Udah biru. Samsul sekarang masih baru, udah kuning itunya. Samsul. Kalau saya bicara itu udah pendekan ya. Bapak kalau kan ada anak-anak yang unit sama bapak dipindah ke cabang, itu yang di cabang itu kan berarti banyak yang latihan. Itu yang latihnya? Ya kita juga, cuman dibagi. Nanti misalnya tingkatan dasar 1 sini yang ngelatih. Tapi tidak dalam arti tidak sebebas-bebasnya kamu latih yang sudah ada saya latih. Misalnya selang hindar kamu, ini slospel, ini rangkaian wajib. Tetap saya atur waktu itu. Sebab kan pertama kali bapak ngediriin unit kan Nepur ya. Itu teh udah Purwakarta udah disahin sebagai cabang. Belum. Oh masih ngikut ke Bandung. Belum. Karena waktu itu memang kepengurusan dari Purwakarta masih kurang. Kenapa ya itu cuman ujung ya Pak Toha. Cuma sekretaris ketua mah ada. Pak Toha ketua Persidi Purwakarta, terus Pak Abdurrahman sekretaris, penasehat Dr. Hasril, saya sebagai ketua bidang latihan. Belum disahin di Purwakarta. Karena setiap istilahnya ujian harus menunggu istilahnya di Bandung. Instruksi dari cabang Bandung. Di Purwakarta disahinnya itu kapan? Saya disahinnya nggak kurang tahu tentang berapa Pak Dudi kalau tahu masalah itu ya. Saya karena sudah tidak aktif tahun 90. Kalau nggak salah 90 belum juga, masih belum. Nggak salah belum. Berarti pas ngediriin Nepur juga itu tuh cuma sekedar ngelatih, belum dihasahin juga belum desain unit. Nah itu kita PK jadi udah jadi unit STN. Cuman Purwakartanya belum sah resmi menjadi cabang. Gitu. Tahun-tahun berapa ya? Tahun 92. Saya kurang tahu. Berarti kalau yang Purwakarta pada UKT yang unit-unit itu dibawa ke Bandung, Pak? Enggak, karena di sini. Di sini. Kita ngambil pelatih buat ke Bandung di sini. Makanya biaya itu gede tuh saya. Waktu UKT di Margasari, saya hijau biru tuh waktu itu. Terus di Nepur juga tuh di Bina Taruna udah. Kalau nggak salah waktu di Bina Taruna udah jadi cabang itu. Karena sudah cabang tuh kalau nggak salah sesudah Pak Dodi jadi ketua. Dodi Erdianto jadi ketua PD, barulah jadi bisa susun pengurusan jadi ketua. Itu Bapak ngelatih dari STM Negeri berarti dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kurang lebih 1,5 tahun. Dari 89. Iya, 89. Karena dari mulai istilahnya dasar 1 kan sampai ke Butijo. Karena Endo
sama Ramli, sama Ai, sama Jejen Hijau. Ingat pertama saya latih di STM Negeri hampir 115 orang. Wah, Banyak. Nah, cuman komplainnya itu dengan guru olahraga. Kok makanya sampai-sampai sering terjadi sedikit bentrokan fisik lah. Tapi ini jangan terlalu diperbesar ya. Takutnya masih ada gurunya. kenapa bentrok? Karena yang satu anak STM itu mau dilatih ekskulnya basket. Yang ini karena ini udah sepakat PD. Makanya pas waktu jadwal latihan PD ini yang ini selalu urus apa. Jadi anak-anak kan bingung mana anu selalu tutur. Antuknya ayo gesekan waktu itu. Tapi bukan PD juga antara guru gitu loh bahasa nama gitu. Pernah ada gesekan. Nah itulah 10 menit di selama sejarah, banyak sejarah. Ya pasti. Saya sampai ke anak PD di palak di kebatku preman-preman bilang balik lagi ke sini kan pegat sini di palak usaha preman marah waktu itu berani saya kejar orangnya ke sana. Mana orang ini lari kejar. Makanya waktu saya mau ke PD kasihan. Yang penting saya nggak pernah bikin orang lain. Yang duluan. Saya nggak pernah ganggu kalian mau apa, kalian mau pernah nggak saya pernah usir. Tapi jangan sekali-kali kamu usir atau ganggu kegiatan saya. Makanya pesan dari kalian harus bersyukur karena banyaknya para pelatih sekarang di Purwakarta. Ya, alhamdulillah. Gitu. Ya, tinggal kita tingkatkan. Nggak ada istilahnya ilmu yang mubadir kalau kita dilatih. Banyak kelebihan dari diri yang saya rasakan. Karena saya pernah ikut melatih di Kodim, pernah ikut melatih di LP Purwakarta. Saya pernah. Di mana Pak? LP, Lembaga Pemasyarakatan. Pernah. Cuma 2 kali. Karena apa? Ya saya mau dilepas. Yang di Bandung, ya sorangan ngelatih jero LP. Waktu itu. Jadi yang penting kita punya kemauan. Ya. Minimal kata almarhum itu sehari katanya 10 menit latih di rumah. Ya, saya pesen sama adik-adik sekalian, boleh kita perbedaan paham, tapi jangan terlalu kita harus memperbanyak paham. Yang penting kita kerja, bukti nyata. Perbedaan pendapat orang lain, pendapat salah silakan, tapi kita harus cari titik bersama. Kalau kita misalnya terlalu egois, memperbutkan bahwa kita ini benar, itu benar, masa ada perbedaan. Kita memikirkannya demi PD aja. Demi PD aja. Siapa yang melatih teknik, mungkin sih. Siapa yang melatih serangan. Nah, jadi supaya masing-masing punya tanggung jawabnya. Gitu. Langsung kita bahasa Sunda nama para pokok. Ayo Pak masing-masing pegangan. Bapak tahu nggak? Maksudnya kan Bapak udah nggak ngelatih itu tahun 90 ya, di SMP 1. Terus yang sesudah Bapak itu Bapak tahu siapa? Nggak ada. Nggak ada. Pakem. Karena apa? Karena waktu itu ada bentrokan fisik ya. Yang sama olahraga. Ya daripada kita bermasalah, makanya yaitu si Edo, Lamri, Ejen sama Ai ditarik aja ke cabang. Udah kamu sekarang udah keluarga, penjelasan di sana. Daripada kita nanti ada permasalahan lebih rumit. Karena saya punya prinsip ini, di cabang nggak di sini juga masih banyak unit-unit yang lain harus pusing nama kan kata naga nama loba unit pelatih sedikit terbatas. Berarti kalau ketua Presiden di Purwakarta pertama itu siapa? Haji Toha Sukanarahman. Pak Toha. Lanjut ke sekretarisnya Pak Abdurrahman, penasehatnya Dr. Hasril, terus dilanjut ke Pak Dodi. Pak Dodi tahu berapa? Berarti Pak Dodi kedua. Ada Pak Toha berarti ketua sekaligus perintis juga ya? Iya, perintis. Pengorbanan dia itu Masya Allah. Saya dengan Pak Toha selaku ketua PD tidak ada batas sekat. Waktu kurang latihan makan, cukup sini. Yang diurut.
diurutnya nyanyi tah itu urut. Jadi saya kekeluargaan itu bukan waktu di PD aja, banyak itu kelebihan masalah di presiden. Makanya sampai sekarang dia pun sudah pada tua itu sama pelatih saya nggak lupa. Oh ini Kang Is, ini Kang Pangu, ini Kang Pangono, nggak ada. Udah kayak nama kadang-kadang anggota PD, kenalin nggak saya? Banyak di sini anggota PD, udah Steve Pijo, banyak. Ini Pak orang sini semua nih berarti. Ibu tas saya. Sylvia orang di situ lah Pak, orang Bongas. Di Bongas. Ini Bongas dulu ada angkatan pertama dari SMP Pasawahan itu Mugiono. Dari sana deh. Di sana mainnya di sana. Mugiono. Mas Mugi waktu itu. Angkatan Pasawahan pertama tukang Iwan. Gitu. berarti Pak Dodi mah yang ngesahin Purwakarta. Pak Dodi ya berarti pertama yang Purwakarta disahinnya pas ketuanya. Terus Pak Dodi ya berikut sekarang kan udah pada termasuk itu sekarang dengan pelatih sekarang termasuk istilahnya Mas Salmin, Kang Uco, nah, terus istilahnya karena setiap angkatan itu sisa cuma satu. Iya kebanyakan gitu ya. Angkatan saya yang bisa satu ya banyak tuh Gang Norma banyak alumni PD. Terus angkatan Kang Ucok ada sekarang jadi apa ya, jadi di kemarin itu pasti Intel rumahnya di Ciuni, kenalan dengan saya mah pasti apal gitu. Nah yang tahu PD sampai anggota polisi itu dari PD itu berapa orang ya, si Pak itu siapa, Dadang, Marlon Panjaitan gitu. Dede di sana deh, sana main. Ini lagi gitu. Sana. Jadi Bapak waktu pertama kali buka SMK 1 tuh emang Bapak niat atau ada kebetulan guru yang pengen ada silat Pak? Ya dua-duanya. Barengan, kebetulan barengan. Niat untuk mengembangkan prinsip diri, memperluas dan ada istilahnya pas kebetulan guru untuk mempersiapkan untuk mempersilahkan latihannya PD. Kalau nggak dua-duanya nggak klop mungkin susah. Betul. Dua-duanya klop. Makanya saya yang namanya pulang kerja tuh sampai malam begitu. Karena saya yakin pengen ngelatih dulu. Ya yang selanjutnya saya ngelatih itu bisa. Udah gitu Itu di Ayo baru motor udah. ke tingkat yang tertinggi lanjutnya lagi. Ayo baru motor dulu mau kan. Ya cuma ini ya mungkin gara-gara corona dari tahun jadi nggak jarang ada acara cabang tuh jadi makin sedikit kan. Gara corona tuh yang jarang nggak boleh berkerumun. Kalau waktu angkatan saya dulu masih sering gitu latihan cabang, jadi semua unit juga ngobrol tuh sering kan. Sekarang gara-gara corona yang nggak boleh apa sih, nggak boleh berkerumun. Emang sekarang boleh cuma nggak terlalu sering, jadi unit per unit itu kurang dekat. Terus kayak ya kalau latihan cabang pelatih itu datang, jadi pas si anak-anak juga dikenali, tak ini tuh si Akang ini si bapak ini. Karena semenjak corona sedikit acara cabang, jadi anak-anaknya pasti banyak yang nggak kenal para pelatih. Gitu pelatih terutama kan yang perintis kan pasti pada pengen tahu juga kan. Kan karena silat gara-gara PD emang bukan sekedar silat gini Pak, kayak organisasi tapi keluargaannya tuh yang saya yang sampai sekarang masih teringat keluargaannya, terus saya kekompakannya itu. Seperti kita mau ada acara pendas, anak-anak itu rembukan dulu, nanti ditugasin ini pos 1, pos 2. Nah saya kebetulan waktu itu bidang latihan, nah, makanya banyak yang nyobok datang ke sini. Tuh, menang rokoknya seorang bungkus. Wah nanti saya jangan sampai apa yang namanya di pojok itu untung berat kering. Ya saya kan pengenalan si Anu di sana. Tolong ya jangan terlalu keras. Saya tanya ke pos pertama nama si Anu. Ini kan tergantung saya yang instruksi waktu itu. Keduanya gitu. Tapi biarpun pada paham, nggak ada yang namanya soleh gitu, nggak. Belajar sih silat. Makanya sekarang tuh saya suka dengar ada gesekan antara namanya argumen gitu, dan para seniman ada sama saya gitu. Tapi pengen saya tuh jangan terlalu diperinci. Makanya dalam setiap perkumpulan itu pasti ada beda paham, beda pendapat.
lamun urang hayang beda paham eta mensaksiuna anak teh orang teu euceun tapi lamun mina saeun urang ngomong beda paham orang berarti memungkiri karena kita manusia hidup berkembang biak ya orang geus hayang gaul jeung batur mau beda paham pasti setiap ada perkumpulan pertemuan beda paham beda pendapat ya kita harus bisa menerima itu harus menerima. Kalau saya mah dulu nggak yang nama dengan sesama PD nggak masukin hati, tapi kalau sama perguruan lain ya macam-macam itu saya sama PD mendak. Tapi pas zaman Bapak udah ngelatih banyak unit itu Pak, udah ada atlet dari PD-nya yang ikut-ikut pertandingan itu Pak? Ke atlet PD belum ada karena untuk ikut latihan IPSI-nya itu karena keterbatasan dalam pelatih maupun peserta masih ada sampai paling misalnya perwakilan antara unit dengan Cikampek Sariono Cikampek teh unit Purwakarta bapak digemleng teh ya bapak dia tanah dulu nyan di lagi ngelain kubur ya sampai ke Oman itu sama si Pin yang sekarang jadi jagger di mana di Bantar Subang ada Maman Pasar Rebo Pin pada pincang datang ke dia tuh Bang cenah urang mau diadukeun teh jeung urang-urang deui cenah itu mah aremuan cenah itu mah budak teh serius saya kan nggak ikut so daftar ya itu jangan dilatih aja yang tempur gitu tapi tidak keluar dari koridor teknik PD tetap waktu kewajiban teknik PD dilatih. Terimalah. Nah, tapi saya juga yang ngalamin jadi atlet tuh, Pak. Lebih takut sama anak PD sih. Entah. Iya, soalnya ada rasa gimana ya, takut melukai, takut apa gitu kan. Jadi kalau sama perguruan lain lepas. saya pernah waktu apa? Jadi terpancing emosi. Supaya ke judi saya juara ketiga tahun sama satu tahun hampir tahun yang sama tuh waktu Pak Bunjamin bupatinya Pak Sudarmo TM saya dapat ketiga antara Purwakarta antara IPSI sampai begitu dimulai saya masuk kelas D teman saya begitu mulai si Endang dihantam langsung KO. Nah itu saya dendam timbulnya bukan berarti saya ingin menang bukan. Ini anggota PD dihantam langsung tumeng amprok di lain cinta ya. Begitu dimulai untuk dingkekeun deui abek-abek we guys. Enggak sebenarnya. Jadi itu pesan gelutnya. Boleh. Saya langsung didis. Saya lihat anggota PD ngagoler, kudu ngagoler. Bapak mah tidak sesuai peraturan. Jadi saya nggak bisa nunggu malah mereka. Jadi saya lihat teman ditenggur, kemana ditendang, nongeng. Saya timulnya bukan berarti untuk jadi atlet. Saya sendal. Nah, supaya dia merasakan untuk jatuh. Itu nonton turutan goreng nama. Saya nggak belanya baru pendek gitu. Jadi balik lagi ke Nepur ya Pak. Pas begitu Bapak udah nggak ngelatih Nepur, terus itu Bapak tahu nggak di Nepur didirikan lagi tahun berapa ya? Soalnya dari pelatih itu dia bilang tuh dia tuh pelatih keempat di Nepur. Kang Asep tuh ada beberapa pelatih lagi yang di Nepur. Kalau saya tuh melihat waktu itu sama si Jejen. Bukan Jejen ini, bukan. Orang Ciganea. Jen sama Endo lanjutkan terus diri sama ya istilahnya kita alumni sekolah di STM negeri dan mungkin karena kayak bukan izin yang latih dilanjut tapi saya nggak sering memantau ke sana sebenarnya kan kesibukannya paling ketemu itu kan karena di sana ada ada ujian. Bapak alumni STM? Bukan. Sampai gak saya datang ke orang tua lah abdi cintanya gak ngelatih budak STM garang-garang budak STM ya abdi kan soalnya kan teori kalau budak STM dulu tuh yang namanya sering tawuran yang namanya YKS sama YPK itu takutnya saya dikeroyok caranya harus ngelatih nah
saya itu selalu dekat dengan orang pelatih teknik karena sebelum sekali ketemu saya ngobrol sama guru spiritual. Kalau kamu sama melatih yang di bawah mungkin sama murid-murid kayak sepantar kamu cuma dari di atas 50 caranya gini-gini saya terapi caranya gini nanti kelihatan orang yang betul-betul mau dilatih ada orang yang sekedar mau mencoba kelihatan saya praktekkan caranya gini-gini pernah ya ngadon demonstrasi saya berangkat melatih KSTN di cabang demonstrasi kamu cok bilang kan tadi ayam demonstrasi cina depan anak-anak PD sah katanya cina suruh kang apa cina udah diizinin siapa yang ngizinin dari PD bukan saya berenang mencareta mah ngintip-ngintip saya pergi mana nasu demonstrasi nyata yang mau jeblak teh lain kali kalau misalnya nggak boleh akhirnya saya titip jadi seorang pelatih itu sebelum berani tong ciu makanya orang latihan teknik kudu pergaulan argumentasi kudu terus siapkan segalanya sesuatu itu satu jadi orang kudu siap gitu bahkan untuk sekarang pun kalau jadi saya diminta untuk melatih satu pendepokan untuk sekarang tapi saya belum bisa memastikan itu karena apa kalau dia ingin dilatihnya sama saya siap nggak antar jemput seumpama sok aja nama saja mau ngelatihnya siap nggak untuk memberikan transport belasangan anak ini tengah ngelatih gitu bukan masalah ini kita saya capek sekarang saya kuat jadi bukan berarti saya ngeharga akhirnya lah misalkan cina ku abah cina ngelatih siap antar jemputnya cina ku barudak we cina ku abah pesan transportnya we tadi pernah di Satpol PP pernah minta dilatih ya. Nah sekarang abah kenapa jangan ngelatih saya kegiatan gimana ya yang namanya pengabdian diri lah untuk sedik gedena gitu berguna bikin yang lain ada kegiatan semacam pengajian dari mulai bertahun berapa tahun 2001 banyak alumni PD yang ikutan Nana apa tuh Nana strip biru Patata putih hijau Asep putih hijau ikut ini mana Opan biasa Opik biasa ya kenapa ya ini spirit masalah teknik lagi makanya kemarin saya uploadkan gitu ya di lewat PF tuh ya. Oh tuh Mas Hendrik masih ingat nggak? Terus kan pas Kang Asmi bilang nah tinggali ngapip terus bikin SPE bikin Facebook marane saya dititah tolong beriraha cara mangkat kene so anak akhir kan saya mah lulus 2019 ya nu dikhawatirkan kade bisa ya odong-odong updatekan tingkatan biru saya masih siap bertanggung jawab kan ayah sertifikatnya gede mulai dasar 1 sampai istilahnya biru yang namanya ijazah makanya baju pelatih ijazahnya ditanya mana ya kang apa di soal pertanggung jawab kan sesuai dengan sertifikatnya ya kalau pengakuan itu itu terus catatan pelatih buku catatan pelatih. Nah saya waktu itu kan yang pakai utang-utang PD itu berapa orang ya di Purwakarta. Saya waktu itu beli. Makanya kamu seragam hitam-hitam aja kayaknya. Oh dulu pernah itu ya? Pernah. Ya itu waktu misalnya kita ada pendas. Oh iya. Latihannya. Tapi kalau latihan biasa nggak boleh. Pendas. Ya kita kapan-kapan harus ngadain itu tuh jadi malah negara. Kalau sama itu Pak program cabang. Jadi unit tuh gimana instruksi cabang yang ngadain pasti unit mah harus ikut karena di program unit juga banyak yang harus mengikuti program cabang itu harus udah ada di programnya unit dimasukin. Jadi kalau program cabang ada ngadain kita harus ikut. Karena non anu kepengen tuh gitu supaya kita nggak jenuh kita latihan di mana
dulu kan katanya ngelatih di sini udah latihan cikau nacai pulang pada mau batu dua sewang kumpul ke batuna jin penasi. Nah kalau kita bulan kemarin mah kita latihannya di Cijalu. Gitu. Waktu kemarin itu abang mah sebelumnya udah ke sana. Saya kan kemarin teh kadinya baru kadinya mau milu deui. Acara kita unit, cuma tetap kayak pemberitahuan ke cabang mah tetap ada surat juga dikasihin. Ulah sampai ke motor sorangan. Ya. Jadi justru kadang-kadang aya kompleknya gini abang kena sebagai ranting sorangan, anak peserta udah banyak. Jadi kadang-kadang ke cabang penghargaan. Eta nu loba teh. Aya ujian cabang unit itu tengilon ka mana? Ngadirikeun sorangan. Nyaho teh mah. Nah, abang masa jangan cicing di mana kan laporan atuh nyampe. Sampai Kang Yusuf Bogor teh kumaha cenah ka cenah beberapa ayeuna mah heukeun bae lah cing teh beda sirah cenah meureun beda zaman beda deui beda kos zaman abdi baheula cing. Zaman dulu saya ujian kemana aja para pelatih restoran makan mana restoran makan deh. Cuma dengar memang tadi itu mau ngadain pendas kalian cuma kita mah nggak tahu kan kalau kita mah nungguin cabang nantilah Kang Opan ku abdi di obrolan acarain bisa kena rek puasa latihan bersama bisa di mana pertemuan tapi bukan masalah hayang latihan fisik lain dan beda sekolah tapi lo ngobrol mah gitu ta bisa kena hadiran insya Allah. Jadi orang yang sampai genap kan? Sampai genap, lantas asapnya lihat ini masih berjalan, asap pernah lihat gitu. Ya sampai genap masih jalan. Unitnya masih sampai latihannya di Cibongas ya? Oh di dia? Di lapang. Di Barsi, untuk di dia nung. Di lapang, dipakai poli pak. Jadi bentrok sarang poli. Dulu apa dia lega yo? Nah, jadi dia di belakang. Doakan lah, kami rencana tadi ke Depok. Amin. Dan kemarin tuh saya ngobrol sekitar bulan 6 atau saya minta asosiasi. Yang kebeli lah tempatnya. Gitu. Terus Kang Opan kan nawaran yang di belakang SMP genap mau dijadikan Padepokan mas, tempat PD. Ya teman tinggal kerakun SMP sampai di sini. Emang udah unit SMP genap. Nah, masalah pembangunan mah unit-unit dia udah pasti ngebantuin kalau buat program cabang mah gitu kan. Nah kita mah ya semua unit itu pasti nunggu perintah. Apakah hati mah bisa pegat? KPD itu nyari pasal. Kan soalnya kenangan gitu, kenangan. Soalnya abdi dia diajarin sama kelasnya. Diajarin dia menyentuh tanpa disentuh. Jangan sentuh orangnya tapi sentuh hatinya. Jadi mah hati nangis benar. Mah orang sakumaha jauh, sakumaha capek jadi lah orang lain. Nanti ketemuin perempuan dulu eksis Teh Deti. Rumahnya di dulu ada Sangatan Bu Indri seluruh atasnya Teuun seluruh sana punya da anjeun mah laktuna ka cabang Indri Matarodah dia di sana situ kan Almanar Uun di Sawahan Teh Deti mah di cabang terus mau di kolam renang Ira Suciati abang masih Teh Ira tak ada senior di Teh Indri Teh Ira mungkin kalau untuk perempuan Teh Indri nanyain Deti dia loyal tuh Teh Deti soal sedikitnya kalau pelatih cewek sama ya cuman kemarin itu waktu ujian di mana di kan di SMA di Jalan Tengah teh Sundan ketemu sama saya teh Neng Deti nanti katanya mau ada ujian kami diundang nah di SMP Sunda aku hadir mah insya Allah hadir kamu kangen hadir cina abdi hadir jadi berenang aja nggak bisa asa-asa gitu terus Ira di mana saya banyak kenang-kenangan di PDT waktu tiap bulan puasa kalau mau buka bersama banyak gitu jadi bukan hanya sekedar teknik nih selalu apa keluargaannya itu kebersamaan kadang-kadang misalnya sampai pernah tarawehan bersama itu yang saya selalu ingat gitu nah, semenjak saya latihan PD
Can pernah yang batu dulu can pernah paling nyata paling bisa tuh bulan ge mana kecil bener gitu obrolan gitu. Jadi bukan untuk taruh saya siap gitu bila mana saya bisa dari ya padahal buat jaga sampai diri. yang namanya perguruan dulu kan saingan PD dulu kayak waktu angkatan saya itu pada kata bidang itu PSGB Persatuan Silat Gerak Bumi gitu. Kemarin katanya ada di sini seniornya nggak ada siapa si Denny teman di sini cuma kamu tuh mantan di presiden iya memang belum latihan itu cuma waktu itu dulu kan SMA PGRI terus SMA anu di dekat ini dekat belakang itu bisa jalan nggak di belakang SK apa PSG yang di belakang dulu mah SPG PGSD belakang juga sama apa tuh PGSD mas sama Sudirman kalau masalahnya masih jalan dah yang gitu lah bisa banyak mas SMA 1 SMA 1 SMA 3 SMK 1 Cempaka Cibatu Sukatani Pleret ya kalau SMA Bina Taruna Entar nah ya juga terus Bina Taruna nama poin-poinan soalnya waktu itu pas zaman saya 2019 ya anak Bintar teh ikut latihannya ke Neptun karena di Bintar nggak ada unit jadi mereka teh yang pengen ikut silat teh latihannya ke Neptun jadi masuknya ke unit Neptun apa nggak boleh di sekolah kurang tahu kalau itu ya kita ada asong kamu ada dari di bulu olahraga di lobby dari di Nepur seberapa orang yang anggota banyak nya namun seurnya sebesar seudah teh gitu biasanya iya ayah tapi namun zaman corona ini jadi pada malas sebenarnya Pak jadi makin sedikit wae cuma alhamdulillah teh tiap latihan aya wae gini dan lola pareun eta terus nya alhamdulillah teh lamun aya acara PDG alumni anu tara latihan ge tetap datang ngayoman barudak teh gini walaupun geus tak latihan mungkin sibuk kerjanya ya jadi 24 tahun ya nggak kesana ya asal nama Nepur teh berubah jauh ya Pak sing orang STM negeri Mas itu ke zaman saya memangkane karunya ke guru sekolahnya mau cai GC udah belum jajaran penduduk dulu mah enak mah sana boleh Pak sekarang mana SMK STM negeri berubah drastis cuman yang nggak kita pernah melatih di Manjatun itu waktu kemana waktu ke pesantren dulu begitu datang lah murid teh santri itu terserang sebuah pernah jadi suka duka sekarang pesantren yang ada PD-nya itu nggak terlalu banyak Fatih ini mana yang satu ada itu di mana Sukatani siapa yang melatihnya kurang minimalnya ya sudah pelatihnya tahu alumninya anak didik Kang Sadam pelatihnya nggak tahu Kang Rizal Rizal deh yang latihnya teh Rizal alumni Pasawahan yang dulunya dilatih sama Kang Sadam jadi sekarang sama mereka Sadam sering pada kesini Kang Opi Kang Sadam teh satu kampung sama saya di Selada ya dia mah baru gitu suruh kesini cuma sekarang banyaknya TK SD wah ini ke pasar para pedagang banyak kalau di PD nah sering pas saya lagi pas misalkan Nepur nih ada acara pakai seragam ini Cempang sih cuman karena ini kan ada logo PD PD mana Nepur ohnya nah si Tata itu mantan PD terus di ojek kita mantan PD Pak Tata putih hijau si Jaja putih hijau banyak dari Kang Samsun tuh dilatih ke bapak lalu di Samsung pokoknya kamu kan tahun 80 udah nggak aktif paling ujian jadi bisa di Nepur jadi pas bapak ngelatih awal di Nepur itu tahun 89 sampai 90. ya 1,5 tahun lah dan dengan sesuai dengan tingkatan teh putih hijau kan putih hijau seberapa tahun ya kan dasar satu itu sampai putih hijau pokoknya si Jejen Jaela ini Jejen apa tuh Jejen yang di Ciganea sama si Edo sama Lamri mah sekarang dia tinggalnya di pesantren yang Kebon Jae itu alumni pesantren
portal gitu. Bapak waktu dulu UKT itu 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali? Nggak tentu. Soalnya kan perhitungan tingkatan kan beda-beda. Kadang kalau misalnya keluarga gitu, kalau dasar jarang. Untuk kecakal kan 1 tahun. Kalau di perhitungan yang biasa di guru kan 6 bulan, berarti kalau putih coba 2 tahun setengah. Makanya nggak tentu misalnya tiap ujian enggak. Yang berkesan di Purwakarta UKT itu waktu di Margasari sama di Bina Taruna di SMP. Sebanyak pingsan tuh. Habis materina lain-lain jangan yang pocongan ini mau kena. Aku kenapa karena pocongan minggu sebagai Bener, asli dia Malam mungkin. Oh, Ini model kalian hiji dua nih gini. itu cerita sahanu instruksi kan pakai pocongan pakai mau kena nih sih nanti jadi tukang na aya nu aslina bukan sararawa baru dan pas kamu kan kadi itu Sering mungkin. tadi dia di Cikao pernah berapa tempat ya Cikao banyak di Pasawan Nah, sampai pasawan sering banget. Soal sawah segede. Ya berarti kalau Bapak mulai ngelatih di Purwakartanya tahun 2000 tahun berapa? ya bapak mah dibilang udah dasar gua juga udah disuruh Melatih. kan jadi ulah sampai ke Parem mengandalkan pelatih di Bandung kan sebulan sekali ayo jadwal latihan seminggu 3 kali 2 kali Berarti Bapak dari tahun berapa? tingkatan dasar 2 Tahun dalam 87-an 87-an. Tapi ngelatihnya yang cabang. yang artinya jadi itu dibilang cabang dan memang belum cabang Sedikit, gitu. ya. unit Purwakarta lah kan sebenarnya kan jadi pelatih PDMA pengabdian gua dia udah materi merugi wae Mencetak atlet sama mencetak kader beda ya Pak? beda gitu. Kita mantap untuk kader kan dulu mah tahu masih diterapkan nggak yang namanya ujian kepemimpinan LDKPD. LDKPD iya ada. Jadi sebelum pendas harus itu dulu baru pendas masih ada. Nah inti yang pingin ditanyakan kita tuh ya dari Pak Tahu. ya ini bukan kan kalau mendalami Purwakarta kan terlalu jauh Jauh. ya penting mah kita dari yang kecil dulu aja yang unit dulu udah tahu unit pasti udah berjerumusnya ke cabang-cabang. Cabang. Kayaknya ada pelatih cabang. sebab waktu itu memang programnya harus begitu kalau udah cakap kan tarik ke cabang nah kita setiap bisa udah keluarga kan ada teknik asli makanya latihan itu wajibkan di cabang kamar Kang Nini dina eta aya tuh cenah kan ngalatih deui mah karena fisik mah kena bahasa senior lah cuma apa mah di belakang layar gitu siap bantu doa mungkin bisa enak mengadukan terus misalkan kalau ada acara mah ya seperti Pak Sudarsono bukan di Campaka itu Cipiru sama pensiun sekarang nah, kita datangin terus Pak Ahmad Sedikin dia pasti kan Intel di sensor nah mah kalau sana ini baru dapat Ajis nanti awam aja baru dapat nya nunggu di gemen gua abang itu daya yeuna tadi sebelum aya urutan itu batasan Ajis mau ke counter tadinya di Sukahaji ini saya counter nanti suka jadi Ini Pak itu ya mas harusnya dia bukan pesan kesan ya tapi amanat buat anak-anak silat sekarang Iya, gitu kan Yang mau disampaikan tuh itu dari kan Bapak gitu. pandangan dari segi pandangan apa gitu buat yang senior itu juniornya ya gitu ya untuk kesimpulannya sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke adik-adik senior bisa diri cabang Purwakarta khususnya unit Nepur yang telah datang silaturahmi kepada saya dan mudah-mudahan ini suatu aspirasi buat yang lain yang tidak merupakan silsilah sejarah tempat sendiri khususnya ya, wal khusus untuk unit masing-masing tempat di mana para senior melakukan mungkin cikal bakalnya di situ untuk pesan saya selaku alumni Kesediri yang dibilang paling tua di Purwakarta saya berpesan tingkatkan kuantitas dan kualitas jaga martabat kehormatan Kesediri seperti itu hindari konflik fisik mengenai perbedaan pendapat carilah
terang untuk mencari kebaikan demi PT solid dan kebersamaan dengan keluarga itu yang paling utama. Semoga mungkin depannya sendiri ini mungkin eksis dan berpotensi dan juga selalu menjadikan anggota-anggota yang berkualitas yang mengangkat harum Persebaya secara Purwakarta. Itulah pesan kami. Jangan sampai selalu putus asa dan jangan sekedar istilah kita masuk organisasi atau masuk silat khusus masuk PD hanya sekedar asal-asalan, tapi harus betul-betul ada mencari hikmahnya. Insya Allah setiap apa yang kita pelajari akan membuahkan hasil yang baik, baik misalnya mulai pergaulan maupun istilah pengalaman dan juga wawasan kita untuk beragama. Itulah yang saya rasakan. Kenapa saya sekarang untuk pribadi tidak latihan secara fisik, bukan berarti karena tidak mau. Memang satu jurus dua jurus atau satu teknik saya latih di mana, cuma sama cara latihan, bukan berarti tidak mau sebenarnya ada kesibukan masing-masing. Mohon dimaklumi. Sekali lagi mudah-mudahan khususnya unit tempur dan salam saya kepada para pelatih khusus rekan saya dari kesehatan semua dan juga dari pihak sekolah selalu mendukung atas kegiatan yang kita laksanakan demi untuk melestarikan budaya bangsa yaitu seni silat bela diri khususnya Persebaya yang dari Purwakarta. Itulah pesan dari saya, jangan sekali-kali melupakan sejarah terutama tentang dirinya Persebaya yang ada di Purwakarta. Insya Allah kalau ada acara-acara depannya, andai senior atau para anggota masih mengakui saya selaku anggota PD, insya Allah saya akan bisa menghadiri. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Dan saya selalu waktu pribadi di rumah di sini siap menerima atau kunjungan-kunjungan anggota yang lain. Terbuka lebar. Sebelumnya makasih ya Pak, maksudnya udah mau ngobrol sama kita gitu. Terima kasih juga udah ngasih banyak ilmu, sedikit banyaknya buat kita. Mau banyak mau sedikit tetap berharga kan, kalau ilmu susah nggak bisa didapetin dari siapapun. Ya semoga kan pesan yang Bapak kirim bisa sama anak-anak diterapin di kehidupannya, di eskulnya, di organisasi. Semoga bisa jadi yang terbaik di Purwakarta dan Nepur juga. Apa kalau kita ngerepotin sih? Ini nggak takutnya juga nggak ada waktu ini teh. Yang diri datang ke sini juga. Ya makasih gitu dan mau nerima. Nanti mah misalnya mau ke sini main. Yang penting kontak dulu. Misalnya, kamu ada di rumah nggak, mau ke rumah? Tadi siang mau. Tadi kan nggak di chat dulu Kang Apipnya. Habis ada di rumah atau enggak? Pas datang mah aya aja. Waktu mahitbahnya gitu Kang Apip. Oh. Nah, terus Agus apa itu ngahit bahan oke kalau tede aja bagian aja ngawinkeun aya jangan deh kayak bisa butuh mereka antere ka orang mana antere kan di gua abah ya tah jadi melambang itu Persebaya di sana baju putih bermuka putih tanpa muka itu kan itu teh makna hukum apa mah sampai dipelajari eta terus bunga teratai berwarna putih berwarna Pancasila nah, gitu. Bendera. Jadi melambangkan itu dalam arti 5 waktu sebenarnya sampai dipelajari eta terus bunga segitiga eta tah alhamdulillah gitu di PD mah jadi Persebaya kebanyakan gitu alhamdulillah sapi jadi orang hanya luar nama jerona harus pede perdalam lebih Persebaya penjaga diri PDT orang saya diri jadi orang dinamakan ayeuna teh orang teh nah ya bicara tapi akal yang salah ya ulah sampai ke orang mereka keterangan kieu anggota teh ya pemoal nyelam naik kamu fisik orang fisiknya bisa nuntut
Zaman sekarang mah hak Hah? asasi manusia. Wah, orang kan main sabit lah. Wah, tanggal udah apa tuh Ya. itu ngemut-ngemut. sama Kang Asep. Ngemut-ngemut kan namun pertama tersediri didirikannya tanggal 27 di Purwakarta tanggal 27 bulan Agustus. Agustus Karena saya ingat hari ulang tahunnya anaknya Pak gitu kan. 1980. Pertama ya. 80 Ini 1987 97. hari ulang tahunnya. Pertama Terus sekaligus berbarengan sama hari ulang tahun anaknya. Iya, terakhir. si Deden. Kayak ini. Oh, Tapi itu berarti- yang didiriin itu masih secara apa? Enggak secara Nggak jadi cabang, enggak. masih deketan gitu. Kalau sekarang mah kan kayak ada acara hari jadi unit hari jadi presiden di Purwakarta sesuai tanggal yang ditetapkan disahkan di cabang Purwakarta. Nah, bukan yang itu iya. pertama. Itu mah berdirinya sama kayak masih nginuk ke Bandung. Sebab waktu pendas di Cikau oge masih kena sarang ngehiji sarang unit Bari Nusa. Unit Purwakarta, unit Bari Nusa. Nah, Purwakarta sudah berdiri, terus Cikampek, Pupujang, terus SMP Sukasari nginuk ke Purwakarta. Saya waktu itu ngediri, misalnya demonstrasi di Pupujang. Masih duluan Purwakarta. Gua Cikampek masih jalan, Masih masih. sering ke Purwakarta gitu. Terus dari haji cenah Pak AA. Dulu di Pupujang masuk uut nih latih. Ini mungkin misalkan namun latih dari jadi pendekar katanya. Eta we kan Hendrik, eta saha. Baru di Bapak Anu jelas mah nu enggal kene mah eta tah Samsun. Wah Samsun Samsun ada nasi kuning. Salam buat kita bisa para pelatih, para senior, para anggota sendiri. Mudah-mudahan. bisa sama yang ngobrol mah yang lami-lami wae cuma ada keperluan unit ongkos sama teh pembahasan Yang harian aja. kayak wae gini. Nah, jangan misalkan pas kebetulan ada acara gitu Pak. Terus misalkan aja di acara Siap. itulah berita mah udah saya laksanakan. Nanti ini udah laksanakan soal itu tuh. Siap. Nanti saya akan telepon kapan udah ada. Terus kita wae nya Nah, Pak atur nuhun sama-sama. punten ngarepotkeun pisan. Pak. Biasa. Siap. Nah, gitu.